Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Karangbayo dan putranya, Tumas Salangga Baraya. Setelah tersiarnya berita sampai kemana-mana bahwa di tanah Goa telah turun seorang tumanurung yang menjadi raja di Goa, maka banyaklah kepala atau raja dari negeri-negeri lain yang datang dan melakukan sembah kepada tumanurung. Kemudian Pacalaya dan Kasuyang Salapang masyghul lagi. Mereka memikirkan bagaimana nanti jadinya jikalau Tumanurunga yang sudah menjadi raja mereka itu wafat. Siapakah yang akan menggantikan Baginda? Kemudian mereka sepakat untuk mencarikan jodoh bagi Tumanurunga Rita Malate. Maka Tumanurung bersuamikan Karangbayo. Dari negeri mana asal, siapa ayah dan siapa ibu Karangbayo ini tidak diketahui orang. Hanya diceritakan di dalam Patturioloang bahwa Karangbayo datang ke Goa bersama seorang saudaranya yang bernama Laki Padada. Diceritakan pula di dalam Patturioloang itu bahwa Karangbayo mempunyai sebilah senjata, yakni sebuah sonri yang disebut Tandruk Balanga. Sedangkan saudaranya yang bernama Laki Padada mempunyai sebilah senjata seperti kelewang atau pedang yang terkenal dengan nama Sudanga. Kedua senjata tersebut merupakan benda-benda pusaka atau kalompoang kerajaan Goa yang sangat dihormati oleh orang-orang Goa dan orang-orang suku Makassar. Setelah Tumanurunga Rita Malate menikah dengan Karangbayo, maka Pacalaya dan Kasuyang Salapanga serta rakyat Goa mulai hidup tenang, tentram, dan damai. Tidak lama kemudian, dari perkawinan Tumanurunga dan Karangbayo ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang luar biasa keadaannya. Anak itu dinamai Tumas Salangga Baraya. Di dalam Patturioloang diceritakan bahwa anak yang luar biasa itu lahir setelah ia 3 tahun lamanya dikandung oleh ibunya. Begitu anak itu lahir, ia dapat berjalan, bahkan berlari-lari dan berbicara. Luar biasa bukan? Anak ini cacat, tidak seperti anak yang biasa. Anak ini dinamakan Tumas Salangga Baraya karena ia mempunyai bahu yang tidak rata. Sebelah bahunya ke atas dan yang sebelah lagi ke bawah. Kedua daun telinganya pun berbeda. Satu daun telinganya berbonggol dan daun telinganya yang sebelah lagi lebar. Telapak kakinya yang sama panjang antara ke depan dan ke tumit, pusarnya besar seperti baku karaeng. Sungguh pun cacat, namun anak itu mempunyai keistimewaan seperti yang dikatakan oleh ibundanya, yakni Tumanurunga sebagai berikut. Mengapa anakku cacat? Karena bahunya miring, telinganya seperti bukit melambai-lambai atau bukit yang tampak tinggi. Rambut yang putus di Jawa dapat didengarnya, kerbau putih mati di Selayar dapat diciumnya, merpati yang ada di Bantaeng dapat dilihatnya. Kakinya seperti kaki timbangan, pusarnya seperti mata air besar, dan tangannya pandai menikam. Siapa yang menyembah kepadanya, bertahil-tahillah emasnya, dan siapa yang menyembah dia akan dipohonkan keselamatan dan akan menjadi rakyatnya. Setelah Tumas Salangga Baraya besar, maka Tumanurung memotong kalungnya menjadi 2 bagian. Sebagian diberikannya kepada anaknya dan yang sebagian lagi dipegangnya sendiri. Kemudian Tumanurung masuk ke dalam biliknya dan di sanalah Baginda menghilang. Jadi, apa sebab dan bagaimana Tumanurung wafat tidak diceritakan di dalam buku sejarah Goa yang disebut Patturioloang. Hanya dikatakan bahwa
sesudah Tumanurung menyerahkan sebagian kalungnya kepada anak Baginda yakni Tumasalangga Baraya, maka Baginda pun masuk ke dalam biliknya lalu Baginda menghilang. Adapun sebagian kalung yang diserahkan Tumanurung kepada putranya itu disebut Tani Samang, artinya yang tidak ada samanya atau yang tidak ada taranya. Kalung atau rantai Tani Samang ini juga kemudian menjadi benda pusaka atau kalompoang kerajaan Goa yang penting. Begitu pula dengan Kareng Bayo dan Laki Padada, tidak diketahui keadaannya, bagaimana mereka pergi dan bagaimana cara atau di mana mereka wafat dan sebagainya, tidak disebutkan sama sekali di dalam Paturya Loang. Hanya dikatakan bahwa kedua orang bersaudara itu meninggalkan senjata mereka yang disebut Tanduk Balanga dan Sudanga kepada Tumasalangga Baraya. Di dalam Paturya Loang hanya dikatakan bahwa Tumasalangga Baraya hanya berkata kepada rakyat Baginda Mamempo Makong. Kemudian Baginda pergi menuju ke arah utara ke bukit-bukit yang terletak di sebelah utara Janggoa. Bukit ini terletak di dekat perbatasan antara Goa dan Maros di dekat Gunung Pangkalaeng Toppa. Maka tidak lama kemudian halilintar menggelegar dan hujan pun turun di hari yang panas. Pada saat itulah Tumasalangga Baraya hilang dari pemandangan. Bunyi halilintar dan hujan di hari panas atau Bosi Lalaung ini oleh orang-orang suku Makassar dianggap sebagai pertanda atau alamat akan adanya peristiwa yang luar biasa. Tumasalangga Baraya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ipuang Loe Lembang sebagai Raja Goa yang ketiga. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.